Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Alkitab berkata, kita ini berbeda dengan orang yang ada di luar Tuhan. Waktu Tuhan berjalan bersama kita, ada damai sejahtera di hidup kita. Saat ini orang dunia sedang ketakutan. Semua tidak mengerti nanti ke depan apa yang akan mau terjadi. Ya, Yesus berkata orang-orang dunia di akhir zaman akan mati ketakutan. Berhubung dengan berita-berita yang akan didengar. Ya, hari ini banyak orang ketakutan, lempeng bumi mau bergerak. Banyak yang tanya, ibu gak mau lari ke Singapura? Ya, saya bilang, ibu gak mau lari ke luar negeri? Saya bilang, biar kau mau lari ke Mars, ke Pluto sana. Kalau sudah waktunya mati, mati. Gak usah berpikir mau lari kemana. Hari ini lakukan bagian kita, mencari perkenanan Tuhan. Soal mati atau tidak, itu urusannya Tuhan. Soal ini lempengan bumi mau bergerak atau tidak, walaupun manusia sudah memprediksi setiap ratusan tahun terjadi, kalau Tuhan berkata tidak, tidak akan terjadi. Amin. Bagian kita, ayo taat pada Tuhan. Sebab dia lebih suka hati yang mendengar daripada sekedar mempersembahkan korban. Ketaatan kita itu yang Tuhan suka. Hari ini saudara, jangan pernah engkau hidup berjalan sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir kita berjalan bersama Tuhan, tapi belum tentu Tuhan berjalan bersama kita loh. Ya, ada syaratnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan. Hanya orang-orang yang memenuhi dan syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintang. Ya, bagi orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Kita baca bersama Keluaran pasal 33. Iya, itu sudah bersin ya, haleluya ya. Yang bersin tolong tutup mulut ya supaya tidak menyebarkan. Iya, Keluaran 33 judul perikopnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi kita ini semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan percuma rumah besar, punya segala macam yang megah, yang mewah. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya percuma. Sebaliknya walaupun rumah kita pas-pasan, kecil, tapi ada Tuhan, ada sukacita, amin. Jadi pilih rumah besar atau kecil? Ada yang terjebak kecil, besar, kecil, besar ya. Biar tidak ngantuk ya. Yuk baca pasal 33 Keluaran ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah engkau dan yang telah kau pimpin keluar dari ke negeri yang telah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 3, yakni ke suatu negeri. Sebab amin. Saudara, jadi satu kali ketika Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, di tengah padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa, pergi bawa bangsa ini menuju ke tempat, ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tenang saja, aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama-sama kalian di jalan. Dan malaikat itu yang akan berperang melawan orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Yebus. Tenang, mereka semua akan dikalahkan oleh malaikat itu. Tapi aku tidak ikut berjalan bersama-sama kamu. Saudara, siapa di sini yang mau kalau Tuhan itu kirim malaikatnya berjalan bersama kita? Ya, semua pergumulan hidupmu diselesaikan sama malaikat itu. Dia yang bertempur melawan semua. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat engkau alami. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama engkau. Mau enggak? Mau atau tidak? Tapi ada mujizat loh. Ada pertolongan loh. Mau enggak?
Yang enggak punya uang jadi ada uang, mau enggak? Yang benar. Ya, tapi enggak ada Tuhan, tapi ada uang, mau enggak? Pencitraan ini. Pasti pencitraan. Ya. Banyak orang Kristen mencari Tuhan karena mengharap pertolongan, mengharap mukjizat. Ya ini Tuhan bilang, aku kasih malaikatku. Dia akan menyertaimu bersama-sama dengan engkau, tapi aku tidak ikut. Kira-kira kalau saudara yang ditanya begitu, jujur saja, tidak usah pura-pura. Ya, mujizat terjadi, kau tidak punya uang jadi punya uang. Bahkan kau sakit sembuh karena ada malaikat yang menyatakan mujizatnya atas perintah Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mau bersama-sama dengan kau. Kenapa Tuhan harus melakukan hal itu saudara? Karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah yang akan dia berikan kepada Abraham menjadi tanah pusaka dari Israel. Dia sudah terlanjur berjanji dan Tuhan tidak bisa menarik janjinya. Jadi dia bilang gak apa-apa, kamu jalan aja, mujizatku menyertai, kemenangan menyertai, tapi aku tidak ikut. Dan persoalannya kenapa Tuhan tidak ikut? Ayat ini berkata, sebab engkau ini bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Tahu nggak tegar tengkuk itu? Keras kepala, kepala batu. Nggak mau bertobat, nggak mau ditegur, nggak mau dikasih masukan, nggak mau dinasehati. Ada nggak orang begitu di sini? Wih. Nah, sekarang ketahuan toh bahwa Tuhan tidak berjalan bersama kau. Tadi saat semua angkat tangan, Tuhan berjalan bersama kau, angkat tangan. Ya, tapi kalau saudara jadi orang tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, tidak bisa dinasehati, tidak mau berubah, sombong, angkuh, hidup lagi. Nah itu dia orangnya. Yang Tuhan tidak mau berjalan. Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan mendiami satu negeri yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sekalipun mereka ini tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, Tuhan bilang gak apa-apa, masuki aja. Bahkan malaikatku akan menyertai kamu. Jadi jangan senang kalau hidupmu itu aman-aman saja. Kalau keuanganmu baik-baik saja. Kalau kau merasa ada mujizat, belum tentu itu Tuhan ada bersama dengan engkau. Apa tolak ukur tanda yang menjadi materai bahwa Tuhan bersama dengan kita? Waktu kita hidup di dalam pertobatan. Waktu kita ini punya hati yang mudah berubah. Kalau ada kepahitan, benci sama orang, firman Tuhan suruh mengampuni, mau enggak mengampuni? Amin. Tidak ada lagi yang punya kepahitan di sini? Ayo ngaku. Ya, nggak ada lagi yang punya kekecewaan sama orang? Ya, yang kalau dia itu. Nah, ini tanda kau masih punya kepahitan itu. Tuhan tidak mungkin berjalan bersama kau. Ya, karena apa yang Alkitab suruh kita harus nurut. Ketika kita nurut artinya kita menghormati Tuhan, barulah Tuhan berjalan bersama-sama. Kita aja sama orang yang bikin jengkel kita nggak mau kok berjalan bersama. Misalnya kita berjalan sama temen ya, nanti kamu gini, nggak mau? Tak mau aja, saudara mau temenan sama orang gini? Kagak lah, kalau bisa saya left group. Dia enggak, ya, blokir. Apalagi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang menghormati Dia. Ya, takut akan Tuhan itu, kata takut itu berbicara tentang takut beneran. Kalau seperti saudara kalau lihat harimau, saudara gemeteran kan? Nah, saudara itu harusnya sama Tuhan tuh begitu. Karena Tuhan tuh kudus. Amin. Tapi banyak orang Kristen tuh berani bikin dosa, nggak takut Tuhan. Karena dia pikir Tuhan nggak lihat. Ya dia pikir buktinya saya berdosa aja saya masih happy kok. Saya hidup dalam kepahitan juga saya masih hidup. Saya bersinah juga saya masih hidup kok sekarang. Selingkuh juga masih hidup kok saya.
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Jadi Tuhan bilang, aku tidak bisa berjalan bersama-sama dengan engkau karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kepala batu, keras kepala, disuruh melakukan firman tidak mau. Nanti kalau hidupnya sudah ada masalah, baru datang. Pak Wiryo, Bu Flora mau konseling. Minta didoakan. Coba kenapa saudara itu suka bolak-balik konseling. Enggak usah konseling, amin. Kalau ada masalah, datang cari tuh Tuhan. Tapi kan saya perlu curhat sama, amin. Enggak usah cari manusia. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, doa, serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu, nangis saja nangis. Ya, bolak-balik konseling, yang dikonselingi juga itu terus. Orang itu ya kan kalau konseling sama saya, Bu tolong dong Bu, kasih waktu dong Bu, saya ini mau konseling Bu, apa? Sebentar saya lagi pelayanan, Bu tolong dong, nanti 1 jam lagi, Bu tolong saya lagi seminar, Bu tolong dong, masa gak mau loh, tolong dong. Akhirnya saya bilang, iya sekarang bisa telepon. Bu, saya ini sudah tidak mau hidup Bu, pergumulan saya berat. Kenapa? Saya terlilit pinjol. Alah. Ya, urusannya pinjol. Ya, kenapa kau terlilit pinjol? Di sini ada yang kena pinjol? Tidak usah angkat tangan. Nanti saya baptis ulang. Saya rendam agak lama 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan saudara ya. Kita ini kalau mau mencukupkan diri hidup dengan apa yang ada sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Tapi kenapa hidup kita jatuh dalam persoalan terlilit utang, pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Oh tul. Lihat ah. Ya memang benar karena hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Berarti semakin banyak gayamu, semakin banyak tekananmu. Makin banyak gaya, makin banyak Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar gak banyak pergumulan. Bilang, biar gak banyak masalah. Hidup itu kalau apa adanya saja disyukuri, tidak banyak masalah. Tidak perlu pinjol. Kenapa bisa pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Kemarin itu loh ada orang nonton Bruno Mars. Gajinya sebulan 3 juta. Gaji untuk bulan depan di kasbon untuk beli tiketnya Bruno Mars. Bulan depan dia tidak ada uang mau hidup. Saya suruh pindah ke Mars. Siapa suruh kau nonton Bruno Mars? Lebih baik kau pergi tinggal di Mars. Gaji untuk bulan ini sudah tidak ada. Karena bulan lalu sudah kasbon buat beli tiket Bruno. Ini kan kalau saya bilang goblok ya. Maaf saudara. Otakmu tuh kau gak pakai buat berpikir sesuai yang Tuhan mau. Kenapa? Cuma karena mau gaya-gayaan, mau nonton konser Bruno Mars. Gaji kan buat hidup 1 bulan. Ya, habis itu pinjol. Nanti kalau sudah begitu pinjol itu. Sekali pinjol, memang pinjol itu enak. Cuma dibilang begini, saya sering dapat ini, dikirimi SMS. Debbie Basir selamat, kau mendapat pinjaman sampai 50 juta. Cuma kirim foto pegang KTP. Nggak usah dibalas, langsung diblokir yang begitu-begitu itu. Blokir saja ya. Sekarang ini orang semua tawarin utang. Bank-bank itu loh telepon. Halo Ibu Debbie selamat siang, kami dari bank ini mau menawarkan hutang ya Bu ya. Ibu dapat fasilitas sampai 100 juta. Ya dan ini bunganya paling rendah, hanya Ibu yang kami tawarkan loh Bu. Saya bilang saya mau asal kredit tanpa angsuran. Ya kalau cuma tanpa anggunan mau aku. Kalau kredit tanpa angsuran mau saya. Dipaksa, ambillah Bu, lumayan loh Bu, 100 juta loh Bu. Saya bilang, saya enggak butuh uang. Loh Ibu masa enggak butuh uang? Buat apa kek, buat apa? Enggak butuh.
Ya mumpung ini dicicil loh Bu, saya nggak mau utang. Kenapa Bu? Udah mau kiamat. Kau jangan paksa-paksa saya utang. Nanti kalau saya nggak bisa bayar, saya masuk neraka. Kau juga yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Jangan tergiur kalau tawar-tawari utang. Ya, jangan mau. Pokoknya aku mencukupkan diri, firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita belajar mencukupkan diri, mesti cukup. Kenapa jadi tidak cukup? Karena keinginanmu lebih besar dari kebutuhanmu. Makanya daging ini perlu ditekan. Nggak usah sok gaya-gayaan. Kalau nggak ada, ya bersyukur. Kalau ada, ya nata kehidupan. Ya kalau nggak ada, nggak usah. Saya dulu waktu masih miskin, saya pernah miskin loh. Bener loh. Ya. Dulu kita naik motor, punya motor 1, anak 3. Kalau pelayanan mau bawa anak-anak titip di mertua, naik motor bonceng 5. Bener, saya cerita bener. Ya, anak 3, kami berdua. Saya duduk paling pojok itu, tinggal di besinya motor itu loh. Teganya kau menertawakan saya. Ini kisah sedih, harusnya saudara menangis dan terharu. Ya, sampai kalau ada jegelongan saya bilang suami saya, hati-hati loh, aku jatuh loh, aku jatuh loh. Anak 3 di tengah saudara. Ya, ada orang bilang, beli mobil aja, bisa cicil kok. Saya bilang, enggak, aku enggak mau utang. Biar saya menderita begini enggak apa-apa, yang penting saya enggak ada utang. Ada orang bergaya saudara, demi gaya, kelihatan wow. Ya, padahal gaji enggak cukup. Kau enggak berhikmat, akhirnya kau pinjam sana, pinjam sini, kau bikin repot hidupnya orang, kau sudah menjadi batu sandungan buat orang loh. Ya saya jalani, mau susah senang ya nggak apa-apa. Saya dulu kalau dapat gaji 50.000, yang nomor 1 saya beli itu beras. Kenapa? Nggak ada yang lain nggak apa-apa, yang penting tetap ada beras, kita nggak lapar. Ya masih bisa bikin bubur, kasih garam, udah enak makan dengan ucapan syukur, amin. Yang penting gak dikejar utang. Itu kan begitu hidup. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan hidup. Gak akan ada orang itu kekurangan, kelaparan. Kalau kita menjalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan gak ada orang meminta-minta kata Tuhan kalau kita mau bekerja. Saya dulu pernah jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Sudah pendeta, sudah. Ya, kadang lagi jualan gitu orang datang, ibu pendeta ya iya, saya enggak malu. Yang penting saya enggak mencuri. Yang penting saya enggak utang kanan kiri. Saya mencukupkan diri saya, sampai jam 12 malam saya jualan jus. Masih ada tempatnya di Solo sampai sekarang, kalau pergi ke Solo saya bilang sama suami, lewat di situ, lewat tempat kita jual jus dulu. Saya jalani saudara. Apakah saya marah dengan Tuhan? No. Ya, saya tahu Tuhan harus mengizinkan setiap proses kita jalani, kita lewati supaya kita itu hidup ini adalah proses pembelajaran. Setiap penderitaan yang kita alami itu akan membawa hidup kita ini semakin bijaksana. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ambil hikmah dari setiap proses. Jangan hidup dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Ada satu kesesatan yang paling menyesatkan di kalangan gereja dan orang Kristen yang sering kali tidak disadari. Apa itu? Waktu saudara menjadi orang Kristen, duduk puluhan tahun di kursi gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Itu sesat. Yang kepahitan tetap kepahitan. Yang marah tetap marah, yang kecewa tetap kecewa, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah, yang selingkuh tetap selingkuh. Hidupmu tidak pernah berubah. Engkau sedang tersesat. Makanya Yesus memberikan nasihat tentang pengajaran sesat. Yesus gak ngomong gini loh, hati-hati dengan pengajaran sesat. Kau nanti berdoa di bawah pohon tuh kau sesat. Enggak, Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kau bisa tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Dari buahnya. Kalau hidupnya gak berubah, ya dia tersesat. Walaupun Kristen. Kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa Israel? Karena Tuhan bilang kamu itu keras kepala, gak mau berubah.
Tapi ada masalah minta didoakan terus. Biar pendeta siapa yang turun dari langit mau doakan saudara. Kalau saudara sendiri tidak mau menjadi pelaku firman, percuma. Amin. Ya, apalagi mau konseling terus. Ya, Ibu Debbie, saya mau konseling, Bu. Suami saya itu loh, Bu. Suami saya itu pemarah, tukang selingkuh, pelit lagi. Hidup lagi. Ya, saya cuma bilang, doakan saja suamimu itu begitu. Ya kok Ibu cuma suruh saya berdoa? Lalu saya mau suruh cerai. Alkitab bilang doakan. Masih bantah lagi saudara. Ibu sih enggak tahu suami saya. Aku enggak mau tahu suamimu. Karena itu suamimu, bukan suamiku. Ya. Ibu sih enggak rasa bagaimana suami saya. Ya aku mau rasa suamimu. Orang saya punya suami sendiri kok, ngapain saya rasa suami saudara? Ya, enak aja. Nanti nih, gitu tapi ibu nggak tahu dia itu beginilah. Dulu siapa yang suruh kau nikah sama dia? Itu sudah nasibmu yang harus kau bayar. Nanti saya tanya, ibu sudah baca Alkitab belum? Sudah. Sudah pernah dapat nasihat tentang suami yang belum bertobat? Oh emang ada. Nah ini. Ada Bu, nasihat di Alkitab tentang suami yang belum bertobat. Apa itu? Nanti saya bacakan. Hai istri-istri, jika engkau bersuamikan seorang yang belum bertobat, maka menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, agar suamimu melihat bagaimana saleh dan murninya istrinya itu, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saya bacakan begitu itu. Oh, ada tuh di Alkitab. Lah berapa puluh tahun kau jadi Kristen, kenapa kau tidak tahu itu ayat? Kenapa hidup kita ini menderita? Cuma satu, karena saudara itu nggak sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Semua persoalan di hidup kita itu ada di Alkitab. Jadi tidak usah cari-cari Bu Flora, tidak usah cari-cari Pak Wiryo mau konseling. Orang yang konseling itu orang yang malas baca. Amin. Bilang kanan kirimu, bertobat. Tidak usah konseling terus. Minta didoakan terus. Ya kenapa kau konseling terus? Karena kau tidak mau baca Alkitab. Ada semua loh jawabannya di Alkitab itu ada. Masalah apapun, keuangan ada. Hutang piutang ada. Orang miskin ada karena kau malas gak mau kerja. Orang yang gak mau kerja janganlah ia makan. Ada di Alkitab. Tapi nanti jemaat kalau dikasih ayat itu kepahitan. Masa ada pendeta kasih saya ayat ndak kerja ndak makan. Lah, kalau kau menentang firman Tuhan, itu artinya engkau menentang Tuhan. Karena barang siapa yang tidak menjadi pelaku firman, engkau itu seperti orang yang mengamat-amati mukanya depan cermin, lalu dia lupa mukanya, lalu dia pergi. Orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ayo, Tuhan tuh mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat 23 saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tuhan itu suka dengan ketaatan kita. Baca bersama dengan suara yang keras. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara perhatikan, orang yang tidak mau bertobat itu disebut durhaka. Ya, kita kalau sebut anak kurang ajar sama orang tua, itu sebutannya anak durhaka. Nah kita ini anak Tuhan. Tapi kalau kita menentang Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau menjadi pelaku firman, berarti kita ini anak. Dan ayat ini berkata, dosa pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan, apa itu kedegilan? Hatinya itu keras hati, kepala batu, degil. Ya, itu sama dengan penyembah berhala. Jadi orang yang tidak mau bertobat, kenapa tadi saya bilang sesat? Karena ternyata memang orang yang durhaka dosanya itu setara dengan penyembah
berhala. Makanya Yesus bilang sesat. Dosa pendurhaka itu seperti dosa bertenung. Itu bobotnya sama loh di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup menjadi orang percaya, tapi hidup kita nggak berubah-berubah. Kita ini dikatakan sama dengan orang penyembah berhala, sama dengan orang bertenung. Tapi kelihatannya kan nggak berdosa toh, cuma nggak mau berubah toh. Padahal dosanya di hadapan Tuhan sama dengan penyembah berhala. Ngeri nggak saudara? Ngeri, makanya seringkali kita tidak menyadari kita ini hidup di bawah kutuk. Hidup kita nggak pernah berubah, nasib kita nggak pernah berubah. Kenapa? Karena karakter kita tidak berubah. Nah kalau sudah begitu, jangan harap Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita saudara. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan mimpi, akan dipakai Tuhan menjadi seorang yang nanti berpengaruh di Mesir. Ketika Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, dia cerita visinya, justru hidupnya masuk dalam masalah. Dia mau dibunuh sama keluarganya, dia dijual sebagai budak, dia jadi budak di Mesir. Apakah orang yang berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah? Justru banyak masalah. Tetapi apa perbedaannya saudara? Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, sekalipun ada masalah, kita memperoleh kekuatan. Orang yang berjalan dengan Tuhan ada damai sejahtera. Makanya saudara jangan pernah mengukur penyertaan Tuhan itu dari kekayaan atau harta. Banyak orang kaya yang rumahnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya, dia hidup dalam marah-marah, emosi. Saya sering makan sama orang kaya. Makanannya mahal, harganya jutaan saudara. Lagi makan, saya makan enak, dia terima telepon. Halo, itu bagaimana? Saya suka bilang, maaf ya Bu Pendeta, maaf, keluar dia. Masuk, baru mau duduk makan, telepon bunyi lagi. Kan saya sudah bilang, maaf ya Bu, keluar. Saya bilang begini, memang benar Alkitab berkata, orang fasik bekerja untuk orang benar. Orang kalau nggak mau bertobat, masuk orang fasik. Dia bekerja mengumpulkan kekayaan untuk dinikmati orang benar. Dia yang bayari makanan saya jutaan. Saya makan enak, dia nggak bisa makan enak. Lo benar nggak? Benar, Alkitab bilang orang fasik itu disuruh bekerja sama Tuhan. Mengumpulkan kekayaan yang pada akhirnya akan diserahkan kepada orang benar. Itu benar. Ya, saya banyak melihat orang kaya. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, berantem sama istri, rumah tangganya kacau balau. Ini loh yang saya masuk penyertaan Tuhan. Saya pernah merasakan hidup yang bagi orang itu mungkin penderitaan. Naik motor 1 berlima. Ya bayangkan saudara. Akhirnya karena saya sudah naik motor berlima, anak semakin gede, saya pikir beli mobil lah ya. Satu kali saya pelayanan di satu perusahaan. Lalu bosnya tanya, Bu Debbie, ibu punya mobil? Nggak punya. Ibu mau nggak mobil itu? Mobil tua tahun 80. Ya saya bilang, oh mau Pak kalau dikasih. Iya, suami bisa nyetir nggak bisa. Suruh datang ambil aja. Suami saya datang ambil. Saya bilang, kita dikasih mobil. Cepat kesini ambil. Mobil tua memang, 80 tahun 80. Suami saya bawa pulang. Sudah bawa pulang kita menikmati mobil tua ini. Besoknya ditelepon sama sekretarisnya. Ibu mobil itu ibu mau bayar cicil atau cash? Jangan tertawa saudara, ini menyakitkan. Saya bilang, oh itu dijual tuh. Iya Bu, jadi mobil itu kemarin itu ditarik. Ada nasabah beli tapi dia nggak bisa bayar, macet kreditnya. Mobil tua. Jadi berapa Mbak? Kalau ibu bayar cash 7 juta. Ini 20 tahun lalu ini, waktu saya masih di Solo, anak saya masih kecil. Kalau ibu mau bayar cash 7 juta, tapi kalau ibu mau cicil jadi 14 juta. Tolong saudara, kalau kau sudah kaya, jangan kau pelit ya. Apalagi sama hamba Tuhan. Saya sih merasa terperdaya sih waktu itu. Tapi karena saya juga sudah malu, mau balikin. Akhirnya saya bilang, ya wes gini aja lah, saya cicil. Saya enggak ada duit 7 juta untuk bayar. Saya cicil ya berapa Bu? Sebulan 500 ribu. Ya udah jadi 14 juta. Udah kami beli mobil itu. Karena mobil tua, ya itulah mobilnya itu jadi mobil namanya dalam nama Yesus. Kenapa?
Karena tiap kali mau naik tanjakan, suami saya menoleh ke belakang, "Dek, anak-anak berdoa ya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar ndak mogok." Tiap kali mau naik tanjakan, berdoa dek kita semua dalam nama Yesus. Beneran mogok. Mogok. Saya turun dari mobil, cegat beca, anak saya 3 tak angkut ke beca. Ya kadang suami saya bilang, "Dorong sedikit ya saya." "Oh dorong." Makanya tuh kalau cari istri yang seperti saya. Nggak usah tepuk tangan. Menyakitkan. Bisa dorong mobil, pasang gas bisa, ganti galon bisa, kesetrum ndak mati. Saya. Ya. Iya saudara, anak-anak pindah ke beca. Pernah kita mau ke mall, parkir di bawah habis, yang ada tinggal lantai 2. Suami saya bilang, "Waduh naiknya tinggi say." Tapi kita ndak bisa, memang harus di situ. Doa ya dalam nama Yesus. Suami ancang-ancang gas, wong. Kita semua dalam nama Yesus, darah Yesus digas saudara. Sampai di tengah, tok. Saya teriak, "Apa itu saya? Ya ampun Tuhan." Knalpot jatuh. Nggak mogok sih, tapi knalpot jatuh. Saya turun, kan takut ada mobil dari bawah. Saya turun, saya bilang, "Say, cepat kamu naik aja, knalpotnya tak angkat." Istri idaman. Angkat knalpot, nggak usah tepuk tangan. Ya, saya angkat knalpot, panas ternyata. Saudara ya, itu memang suka duka kami itu. Ya, itu karena mobil hasil tarikan, jangan beli yang barang-barang hasil tarikan, itu ada kutu gitu. Ya, akhirnya suami saya bilang, "Ya sudahlah gini saya, dibawalah ke bengkel. Pak ini tolong perbaiki." Tiap minggu masuk bengkel. Tukang bengkelnya gini bilang, "Pak ini mobil sudah tua banget Pak. Ini Bapak kayak ngopeni janda tua." Maaf ibu-ibu janda tua. Nanti hari ini batuk. Minggu depan sakit lutut, besok encok. Ya memang begitu. Perlu turun mesin. Jadi dia bilang, "Bagaimana kalau kita turun mesin saja di mobil Pak. Ganti semua baru." "Oke," kata suami saya. "Habis berapa?" 6 juta. Aduh hampir kayak harganya. Tapi ya gimana, kita cuma bisanya itu, dan bengkelnya anak Tuhan. Nggak apa-apa buat Ibu Debbie dicicil. Ya, bayangkan dicicil saudara, akhirnya ganti semuanya plus dicat baru. Tadinya warna merah diganti abu-abu. Wih agak bagus saudara. Kita pelayanan ke Surabaya, naik mobil teman saya. Mobil kita disuruh parkir di pabriknya. Berangkatlah kita ke Surabaya, itu mobil kan di Solo. Sampai di Surabaya ditelepon, "Ini mobil sedan, ini mobilnya siapa ya? Kenapa?" "Banjir." Kuncinya di bawah suami saya. "Ini kuncinya enggak ditinggal toh?" "Enggak." Lah, terus mobilnya sudah tidak kelihatan. Saya bilang sama suami saya pulang, "Mobil itu jual aja, buang, ada kutuk di situ." Karena itu mobil tarikan yang orang nggak bisa bayar, terus kita beli. Itu dikutuk sama pemiliknya. Ya jadi saudara, ya saya pernah mengalami itu semua loh. Ya, jangan pernah melihat kita yang hari ini, karena semua orang itu pasti punya cerita. Tapi di saat itu apakah saya nggak bersyukur? Saya bersyukur. Mau pelayanan teman saya telepon, "Kita kan nanti KKR-nya di sini jauh ya. Aku tak nebeng di mobilmu ya, soalnya saya naik motor, ini kan udah mendung." "Oh iya datang aja." Datanglah dia, motornya parkir di rumah saya. Naik mobil, hujan deras, kebanjiran di mobil, hujan bocor. Dia susah tempel-tempelin tisu, dia bilang, "Kalau tahu tadi saya naik motor saja daripada begini, naik mobil tapi bocor sana bocor sini." Saudara, tapi ya kami menikmati dengan ucapan syukur. Memang kita harus melewati itu. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada damai sejahtera. Ya, ketimbang orang lain yang kelihatannya wow, tapi dalam hidupnya nggak ada damai sejahtera, buat apa? Ya, ketika orang-orang hebat di Alkitab berjalan bersama Tuhan, mereka melewati semua kesusahan. Tapi apa yang pada akhirnya membuat mereka bersukacita? Karena mereka taat mendengar suara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, "Berbahagialah kalau kamu menderita karena kebenaran, karena roh kemuliaan itu ada padamu."
Kita menderita karena kebenaran, bersyukur. Jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri, karena dosa kita. Tapi kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, mengucap syukurlah. Itu berarti roh Allah, roh kemuliaan ada di dalam hidup kita. Amin. Waktu kita mengucap syukur bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu pasti menyatakan kemuliaannya. Kita lihat yang terakhir, Musa berkata apa kepada Tuhan? Kembali ke Keluaran 33 ayat yang ke-12, saudara. Akhirnya Musa berkata begini kepada Tuhan. Baca bersama ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga apa? Aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Alkitab berkata, kita ini berbeda dengan orang yang ada di luar Tuhan. Waktu Tuhan berjalan bersama kita, ada damai sejahtera di hidup kita. Saat ini orang dunia sedang ketakutan. Semua tidak mengerti nanti ke depan apa yang akan mau terjadi. Ya, Yesus berkata orang-orang dunia di akhir zaman akan mati ketakutan. Berhubung dengan berita-berita yang akan didengar. Ya, hari ini banyak orang ketakutan. Lempeng bumi mau bergerak. Banyak yang tanya, ibu gak mau lari ke Singapura? Ya, saya bilang, ibu gak mau lari ke luar negeri? Saya bilang, biar kau mau lari ke Mars, ke Pluto sana. Kalau sudah waktunya mati, mati. Gak usah berpikir mau lari kemana. Hari ini lakukan bagian kita, mencari perkenanan Tuhan. Soal mati atau tidak, itu urusannya Tuhan. Soal ini lempengan bumi mau bergerak atau tidak, walaupun manusia sudah memprediksi setiap ratusan tahun terjadi, kalau Tuhan berkata tidak, tidak akan terjadi. Amin. Bagian kita, ayo taat pada Tuhan. Sebab dia lebih suka hati yang mendengar daripada sekedar mempersembahkan korban. Ketaatan kita itu yang Tuhan suka. Hari ini saudara, jangan pernah engkau hidup berjalan sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa saudara kita harus menjadi orang yang murah hati? Yang pertama, mari kita buka dulu bersama Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-6. Ayat 35 dan ayat 36, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah apa? Musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan apa? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa? Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab apa? Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengapa kita harus menjadi orang yang berkarakter murah hati, saudara? Karena ayat ini dengan jelas berkata, Bapamu itu murah hati. Menjadi umat yang menjadi sama seperti Kristus, salah satunya adalah murah hati. Saya selalu berkata begini, orang dunia itu kalau cuma kita doakan dia nggak terasa. Ya, kita doain tok, ya nggak terasa dia. Makanya Yesus berkata, ikatlah persahabatan di dunia ini dengan mamon.
Ya, karena orang dunia itu lebih cerdik daripada anak Tuhan. Saudara, ayat ini berkata kita harus murah hati karena Bapa kita itu murah hati. Kita bersyukur punya Bapa yang murah hati. Kalau enggak, udah binasa kita semua. Kalau Bapa kita enggak murah hati, hari ini kita enggak ada di sini. Hari ini saya tidak mengenal Kristus. Mungkin saya enggak tahu atau saya sudah mati hari ini bunuh diri. Kalau dia Bapa yang enggak murah hati. Kita ini selalu menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan, kita tahu kebenaran. Tapi kita selalu saja melakukan yang jahat. Untung kita punya Bapa yang murah hati. Ya, orang yang murah hati itu murah, namanya itu murah hati. Murah hatinya itu di dalam memaafkan dia murah. Di dalam mengampuni dia murah, di dalam memberi juga dia murah. Bahkan tingkatannya lebih daripada orang dunia. Kita balik kepada ayat 35 tadi di sana, ada salah satu contoh murah hati yang sangat luar biasa. Ayat ini berkata, tetapi kamu kasihilah siapa? Ayat ini enggak berkata, tetapi kamu kasihilah sahabat baikmu. Yang baik banget sama kamu, yang sudah berbuat baik, kasihilah dia. Enggak. Ayat ini berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Susah atau susah? Banget. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini engkau disakiti suamimu, kasihilah suamimu. Ada yang kenceng banget aminnya leh. Jangan-jangan sering tersakiti atau menyakiti. Ya. Siapa yang di sini punya musuh? Coba angkat tangan yang punya musuh. Enggak ada musuh semuanya. Luar biasa ya. Yang lagi punya musuh ya sebenarnya ya walaupun yang gini. Saya sih sebenarnya enggak mau musuhan sama dia Bu. Tapi dia musuhin saya. Ada enggak? Kalau segitu saya tidak usah khotbah saja. Karena semua tidak ada musuh. Kita itu menjadi orang baik. Tetap ada yang enggak suka. Apalagi kita jadi orang yang tidak baik, lebih banyak lagi. Kita tidak diberkati, ada yang gak suka. Kita miskin, ada orang yang mencemooh. Waktu kita kaya, semakin banyak yang mencemooh. Dulu ketika saya ya hidup pas-pasan itu hamba Tuhan, pas-pasan loh, gak punya iman. Setelah diberkati, hamba Tuhan kok jadi YouTuber, cari duit di YouTube. Haleluya. Ya, tidak akan pernah habis dengerin orang ngomong. Makanya Tuhan siapa itu betul. Makanya Tuhan ciptakan kita cuma 2 tangan buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tutup mulut. Cuma 2 Tuhan kasih. Yang namanya musuh tuh di mana-mana ada. Kita mau baik ada, kita jahat apalagi pasti ada. Tapi itu enggak penting. Yang penting Tuhan bilang bagaimana cara kita respon, jangan kepahitan, rugi. Saya selalu berkata, hidup ini sudah pahit. Jangan ditambah-tambahin dengan pahit sama orang. Kenapa kita pahit sama orang rugi? Orangnya ketawa-ketawa, kita pahit sama dia. Dia nggak tahu lagi kalau kita pahitin. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit, makan sayur pare. Semakin pahit. Ya saya kemarin camping saudara, waktu sudah di tenda teman saya ngeluarin sayur pare. Sama beberapa teman di situ, Bu makan sayur pare. Enggak, hidupku sudah banyak kepahitan kata teman saya. Ya sudah banyak kepahitan Bu, jangan kasih sayur pare lagi. Saya bilang, kalau kamu nggak ada kepahitan, saya makan pare jadi manis. Amin. Ya, jangan mau kepahitan saudara. Alkitab berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Bukan cuma itu, ayat ini berkata lagi apa? Dan ini tidak enak. Semua langsung, wah tidak enak ini Bu. Pinjamkan dengan tidak mengharap. Siapa di sini yang kalau ada orang pinjam uang dikasih tapi nggak berharap balik? Oh Tuhan sudah mau datang. Semua loh ya. Semua tidak ada yang angkat tangan. Yang ngasih pinjam tapi berharap balik. Nggak ada juga Pak. Yang sama sekali nggak ngasih pinjam orang. Terus maunya saudara itu apa? Hidupmu datar sekali ya.
Kok nggak ada apa-apa yang di dalam hidup itu? Sekali lagi saya tanya, yang ngasih pinjam tapi nggak berharap ganti, nggak apa-apa, angkat tangan saja. Nggak ada ya, yakin nggak ada. Yang ngasih pinjam tapi berharap ganti, ada beberapa. Yang ngasih, tidak pernah ngasih pinjam sama sekali. Kayaknya semua nih Pak. Nah sekarang kita mau mendengarkan prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip kita. Ayat ini berkata, dan berikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Caranya gimana Bu? Kalau orang datang pinjam, ya saya pernah Bu, ya masih ada hubungan dekat sih ya. Dep, boleh nggak pinjam 5 juta? Buat anak saya masuk sekolah, nanti saya ganti bulan depan. Janji manusia itu kalau mau pinjam manis seperti madu. Bulan depan, waktu kita menaruh harap bulan depan, maka tidak datang-datang. Ya, lebih baik saya balas dia gini, maaf kalau 5 juta saya belum bisa ngasih. Jangan bilang nggak ada loh, padahal ada. Dosa lagi. Jadi bilangnya apa? Saya belum bisa ngasih segitu, tapi saya kasih 2,5 juta, nggak usah ganti. Amin. Karena Alkitab bilang kamu juga jangan menolak orang yang datang memohon kebaikan sementara kamu bisa melakukan hal itu. Kita harus masuk ke level yang lebih dalam. Mau lihat diberkati Tuhan gak? Jangan jadi orang yang pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Ya, ada orang itu ngekep saudara, sampai gak bisa. Pokoknya dia punya prinsip gini, sekali uang masuk dompet, dalam nama Yesus, enggak keluar lagi. Ini perlu dibaptis ulang, rendam 15 menit. Begitu buka mata langsung di rumah Bapa di sorga ya. Kasih pinjam, jangan harap ganti kata firman Tuhan. Orang Kristen sekarang enggak bikin status di Facebook, nagih utang di Facebook loh. Enggak usah ucapin selamat tahun baru, bayar dulu utangmu yang lama. Ada lagi sebut nama ya. Janganlah tidak menjadi berkat. Kita ini suratan Kristus yang terbuka. Lebih baik saudara memberi dengan kerelaan, tapi tidak usah harap ganti. Daripada ya saudara itu ngasih berharap ganti, lalu jadi kemarin ada orang WA saya, Bu Debi, apa yang harus saya lakukan? Dia kirim WA-nya orang, Bu pinjam uang dong, saya ini mau bayar ini belum bisa. Ini gimana ya Bu Debi? Saya bilang gini, itu orang udah sering Bu dan tidak pernah ganti, enggak usah dikasih. Kalau udah kayak begitu udah salah itu. Kita nolong orang harus lihat-lihat juga saudara ya. Terus Bu dia pernah udah pinjam dulu ratusan juta nggak balik. Ya apa yang harus saya lakukan Bu? Saya tagih nggak pernah dibalikin. Relain Bu, enggak usah minta daripada ibu kena kanker hati. Lo bener nggak saudara? Ya ngapain? Kan ibu juga nggak miskin kan sekarang, tapi tandai. Dan ibu ya saya ajarin sekarang, jangan memberi apa yang orang itu mau. Kita nggak tahu orang itu uang buat apa loh. Ya jadi kasih semampunya ibu tapi udah nggak usah harap ganti. Selama kita masih bisa. Gitu ya Bu, jadi uangnya ini relain Bu. Nggak usah diingat-ingat lagi, nanti ibu nggak bisa tidur, nanti ibu apa. Tapi sekarang harus lebih bijaksana. Ya orang pinjam kasih, nggak usah harap ganti. Saudara diberkati Tuhan. Ya saya selalu menyaksikan ini saudara, satu kali ya mungkin ada beberapa yang sudah dengar di beberapa khotbah saya, tapi nggak apa-apa kan untuk bisa jadi berkat karena saya mengalaminya. Dan kebetulan temanya lagi murah hati. 19 tahun yang lalu, karena seumur anak saya yang gede ya, sekarang anak saya 19 tahun mau 20. Waktu dia masih bayi saya punya uang tinggal 50.000, lalu tiba-tiba malam jam 10 malam ada yang ketok pintu rumah. Saya bilang suami saya, buka, siapa ya? Jam 10 malam bertamu ini mesti kalau nggak penting banget nggak mungkin. Suami saya buka, nggak lama suami saya masuk ke kamar. Ada penjual soto yang di pinggir gereja itu, dia sebutin namanya. Kenapa? Mau pinjam uang. Waktu itu uang saya dan suami tinggal 50.000, 19 tahun yang lalu. Dan itu kalau 50.000 bener. Cek ATM juga saldo minta maaf. Maaf saldo Anda tidak cukup. Ya padahal lagi nggak lebaran minta maaf terus dia.
Lalu saya tanya sama suami saya, buat apa? Anaknya demam, mau dibawa ke klinik malam ini. Ya uangnya kurang, dia pinjam 50.000. Saya bilang, kenapa enggak 25 ya? Kan uang kita tinggal 50 dan besok anak susu anak saya habis loh. Saya mau tanya, kalau saudara jadi saya, apa yang harus saudara lakukan? Mikirin kita dulu kan? Saya juga bergumul lama, saya diem. Terus suami saya itu bilang gini, aku terserah kowe. Karena yang lebih peka itu kowe lah. Apa yang Tuhan suruh, pokoknya aku manut wae. Kata suami saya. Enak kan kalau jadi istri, suami bilang begitu kan. Makanya istri-istri harus bijaksana, amin. Uang itu dipergunakan sesuai dengan ya kemauan dan kehendak Tuhan. Jangan kita buat senang-senang diri kita sendiri. Kata suami sama saya, Bu, saya itu pusing punya istri pintar cari duit. Duit saya sembunyi di mana aja dicari sama dia. Iya susah cari istri yang pintar cari duit. Di kos kaki hilang, di rak buku hilang. Jadi tiap hari saya ini bawa uang sial. Kenapa? Sial udah saya umpetin, ditemuin juga sama dia. Lalu saya bilang ke suami saya, aduh gimana ya, padahal besok Angie susunya habis loh. Tiba-tiba ayat itu datang di benak saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Kenapa kita perlu baca firman? Karena Tuhan berbicara mengingatkan firman. Tuhan itu tidak muncul dalam bentuk asap-asap. Wow, ya itu sumbokong. Kalau Tuhan itu dia mengingatkan firman yang pernah kita baca. Bukan drama Korea. Lalu saya bilang ke suami saya, ya udah say, anak kita itu cuma habis susu. Besok masih bisa saya bikin teh, kasih gula, masukin dot. Atau masak nasi itu loh, ada airnya putih, masukin kasih gula. Ini kisah nyata saudara, saya enggak bohong loh. Saya pernah ada di masa-masa seperti itu. Makanya kalau jemaat tuh datang sama saya, Bu, saya kesulitan hari-hari ini, suami saya enggak kerja, Bu. Masih bisa makan? Masih, Bu, tapi mau bayar cicilan enggak ada. Sudah berapa lama mengalami? 2 bulan, Bu. Saya bertahun-tahun. Ya, tapi saya tidak pernah mengandalkan manusia. Waktu kekurangan uang saya enggak pernah datang ke kakak ipar pinjam, datang ke mertua pinjam. Enggak, hamba Tuhan enggak boleh pinjam uang. Berlutut di kaki Tuhan. Supaya kita melihat mujizat. Tapi kan Tuhan enggak terlihat, Bu. Penggadaian terlihat, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, yang hafal slogannya itu berarti member. Jangan jadi member di sana, amin. Lalu saya bilang sama suami, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Anak kita belum mati besok. Tapi kalau anaknya dia nggak ditolong sekarang mati loh. Udah akhirnya kita kasih, saya ganti ya Pak 3 hari lagi. Nggak usah Pak, pakai nggak usah ganti. Akhirnya pergilah dia saudara. Ya, saya merenung hari itu saya bilang ke suami saya, kita bersyukur loh. Kenapa? Yang pertama dia bukan orang Kristen. Dia agama lain. Yang kedua, di gereja kita itu, tempat saya pelayanan, itu banyak orang kaya. Dan kita ke gereja cuma naik motor. Kenapa dia datang ke rumah kita? Itu anugerah saudara. Kalau ada orang datang kepadamu meminta tolong, itu anugerah. Itu kesempatan dari Tuhan untuk engkau menyatakan kemurahan hati, amin. Ya, saya bersyukur kalau masih ada orang datang minta tolong sama kita, berarti tampang kita masih tampang malaikat. Kalau orang udah gak pernah minta tolong sama saudara, tolong bercermin. Jangan-jangan sudah ada tanduk 2 di kepalamu. Makanya orang gak mau minta tolong lagi. Bener loh, ya coba saudara cek. Bulan ini aja ada gak yang meminta tolong kepada saudara? Saya bersyukur, ya ada beberapa saudara. Saya tolong. Bapak kita murah hati. Lalu akhirnya suami saya kasih, hari itu sudah kami menjalani besok hanya dengan iman. Suami saya mau pelayanan, dia bilang, mau ikut nggak? Saya pelayanan nih, yuk daripada di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Saya pergi sama suami, ya. Ketika saya duduk saudara di ibadah itu, ada satu orang bapak pengusaha masuk, ya, dia sih orang kaya. Waktu saya lihat dia, di hati saya ada suara yang berkata begini, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Saya tolak langsung dalam nama Yesus, muka celengan.
Ya, jangan sampai karena kita lagi butuh duit, lihat orang kaya terus dia pasti ngasih saya duit. Bertobat. Sedikit pun di hatimu mengandalkan manusia, Tuhan bilang terkutuk. Saya langsung jaga hati dalam nama Yesus. Ya, iblis pergi ya, jangan suruh-suruh saya berharap pada manusia. Lalu saya duduk di situ, ya, suara itu bicara lagi. Dia akan memberkati kamu. Saya bilang, beneran nih suara Tuhan atau bukan? Kalau suara Tuhan, uji aja. Jangan datangi Bapak itu, Pak, tatap mata saya. Tuhan berkata, Bapak harus memberkati saya. Itu bukan nubuat, lu buat-buat. Ya, ada pernah jemaat begitu. Telepon pagi-pagi, Bu Debi, iya, saya tadi malam ada di jemaat waktu ibu khotbah di gereja kami. Iya, jadi gini Bu, saya mau sampaikan sesuatu Bu. Kenapa? Waktu ibu lagi khotbah, Tuhan bicara sama saya jelas. Apa ya? Tuhan bilang, minta uang ke Bu Debi. Terus saya kaget kan, oh kenapa emangnya? Saya ada masalah Bu, saya pakai uang orang 6 juta Bu. Nah hari ini saya ditagih, saya nggak punya uang. Tapi tadi malam jelas Tuhan bilang minta ke Ibu Debi. Saya bilang, oh makanya waktu saya pulang Tuhan bicara sama saya. Apa Bu? Tuhan bilang, jangan dikasih. Kau mau tipu-tipu kah? Kau mau tipu-tipu? Ya, kalau dari Tuhan itu enggak perlu gitu-gitu. Tunggu aja, Tuhan enggak perlu direkayasa. Lalu saya duduk gitu, saya tunggu. Sudah makan-makan, sudah selesai, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang, oh cuma suara hati, dasar mata duitan, bertobat. Pulang. Waktu kita pulang di depan pintu, Bapak itu salaman. Ketika dia salaman dengan saya, dia bilang gini, Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya kaget, lalu dia bilang gini, dia juga sudah sepuh ya, dan dia juga pengusaha, dan dia juga hamba Tuhan. Dia panggil kami berdua, duduk di kursi, saya mau berdoa buat kalian, memintakan berkat dari Tuhan. Terus saya bilang gini, oh Tuhan terima kasih, ternyata berkatnya itu doa. Doa itu juga berkat loh, amin. Apalagi sertai duit. Bukan cuma doa, doi juga, doi orang Manado bilang. Akhirnya saya duduk didoakan berdua sama suami. Tiba-tiba dia bilang gini, saya ini hanya mau menuruti Tuhan Bu. Tuhan suruh hari ini yang ada di dompet saya sekarang semua suruh kasih ke Bapak sama Ibu. Saya bilang, yang benar Pak, iya benar. Nih ya saya keluarin semua ya, saya mau taat sama Tuhan dia bilang. Lalu dia ambil dompetnya, dia keluarin semua. Saya bilang, Bapak pulang nanti ongkosnya mana Pak? Saya pinjamin aja 50.000. Ya, dia bilang, oh saya kan ada sopir Bu, nggak apa-apa ini ya, tolong diterima bukan dari saya, dari Tuhan. Udah mau pulang, Bu, ada rekening BCA nggak? Ada Pak, berapa? Nggak hafal. Sekarang hafal 785034024. Dulu nggak hafal tapi nggak usah ditulis di status WA juga itu nomor rekening ya. Lalu dia tanya berapa? Nggak hafal Pak. Besok pagi jam 8 tolong kirim ya ke saya. Baik Pak. Besok paginya jam 8 bener, jangan jam 5 udah dikirim. Udah gitu jam 6 WA, kok belum masuk ya transferannya? Itu mah nggak tahu diri ya. Jam 8 saya kirim. Shalom, ini nomor BCA saya, Tuhan memberkati. Udah. Jam 10 tiba-tiba dia telepon, Bu lagi di mana? Lagi di rumah sama suami, bisa ke bank BCA enggak? Kebetulan dekat dengan rumah kita, oh iya ya kesini sama suami ya, saya juga mau menyampaikan sesuatu. Begitu kita datang dia bilang, ini Tuhan loh yang suruh, saya tuh baru kali ini begini loh, saya juga nggak tahu ya. Tapi berterima kasihlah kepada Tuhan. Dia pegang amplop coklat, saudara, dia bilang ini Tuhan suruh saya memberkati Bapak sama Ibu, ada uang 10 juta. 20 tahun yang lalu loh. 10 juta, tolong diterima ini dari Tuhan bukan dari saya. Jangan nanti pulang saudara cari-cari orang yang mau pinjam 50.000 ya. Akhirnya kami pulang, saudara saya bilang ke suami saya, kayaknya kemarin itu malaikat deh yang datang sama kita. Seringkali Tuhan itu mau memberkati, tapi dia mau lihat dulu sikap hatimu. Saya diminta yang ada pas-pasan 50.000 yang ada pada saya. Suruh kasih semua. Dan kita mau taat.
Ya, kenapa? Karena Bapa kita murah hati. Ya, saya menerima itu berlipat kali ganda. Kenapa saudara? Karena ayat ini berkata begini. Coba kita baca ayat yang kedua. Mari kita buka bersama. Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Apa kata firman Tuhan di sana? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudara mau menerima kemurahan, tapi engkau nggak murah hati, mimpi. Alkitab itu selalu ada sebab, ada akibat. Tuhan harus punya alasan untuk memberkati hidup kita. Amin. Saya bilang sama suami saya, kayaknya kalau kemarin kita nggak ngasih uang itu, mungkin hari ini kita nggak lihat berkat Tuhan. Tapi karena kita berani, sebenarnya menabur itu bukan soal kaya atau tidak, tapi sikap hati. Engkau murah hati itu jangan beralasan gini, Bu, saya nggak bisa memberi, orang saya aja miskin. Makanya engkau miskin terus. Maaf loh, saya pernah ada di situ. Mengalami yang namanya makan aja susah, tapi sorry, saya tidak miskin di dalam kekayaan hati. Tuhan tuh melihat, satu kali saya pelayanan di Kota Palu, seminar hamba-hamba Tuhan, saya ketemu beberapa teman sekolah Alkitab dulu saudara. Mereka pelayanan di desa-desa. Lalu salah satu teman saya, gimana kabar, gini-gini, saya lihat kasihan mereka. Lalu saya bilang, minta nomor HP dong. Dia ketawa. Apa Dep? Nomor HP? Kita enggak pakai HP. Syok saya, hari gini enggak pakai HP. Iya, kenapa? Lah perpuluhan jemaatku itu cabe, tomat, ubi, singkong. Aduh, saya terpukul sekali. Dan juga memang di daerah kita tuh sinyal masih susah. Jadi memang kita nggak beli HP, nggak perlu pakai HP. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama mereka, tiba-tiba saya dapat suara Tuhan di hati. Kamu pergi ke ATM, ambil sejumlah uang ini. Berikan kepada mereka 5 orang. Tuhan nggak bilang waktu itu 1 orang 500.000, enggak. Juta 1 orang. Saya langsung tengking itu suara dalam nama Yesus. Ini bukan dari Tuhan, dari setan ini. Kenapa? Karena di rekening saya nggak ada duit banyak waktu itu. Nggak ada. Saya bilang Tuhan, please. Iya 5 menit lagi. Padahal saya baru pembukaan loh. Ya udah ya, kita cepat aja ya saudara. Saudara, saya uang di rekening saya segitu tuh, aduh itu sudah anugerah banget. Saya bilang Tuhan ini kayaknya salah, saya nggak mau dengar suara ini. Saya berusaha tutup telinga hati dan telinga saya beneran. Suara itu mendesak saya pergi ambil ke ATM. Dan saya nggak ngomong sama suami karena memang yang pertama laki-laki itu lebih pakai logika kan. Dan kebetulan suami saya sudah mempercayakan uang untuk saya memberkati. Dia bilang kamu lebih peka. Jadi kamu urus sendiri, kalau ada yang Tuhan suruh lakukan aja. Aku sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai istriku ini, kata suami saya. Harusnya istri-istri di sini juga begitu, amin. Nggak ada amin. Lalu saudara, saya nggak ngomong suami saya bergumul sendiri, kan nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya saya kasih dan tidak ada yang tahu kan. Tapi di sini itu saya nggak, akhirnya saya panggil satu pengerja di gereja itu, Mas, iya Bu, tolong anterin saya naik motor aja. ATM deket sini mana, ada nggak? Oh ada, ayo. Kita pergi ke ATM. Saya masukin kartu, saya tarik. Tulisannya apa? Maaf, saldo di dalam bank ATM ini tidak mencukupi. Wah saya bilang haleluya, puji Tuhan 12 kali. Berarti Tuhan tidak menghendaki. Ya, kenapa saudara? Kalau kita disuruh kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 1 juta. Rela nggak? Masih rela, itu cuma kecil. Kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 5 juta. Saya tanya saudara, rela enggak? Berat itu. Berat, bener. Akhirnya saya bilang Tuhan, enggak ada uang di ATM. Pindah ke ATM 1, sama tulisannya maaf. Ya, dana yang Anda cabut tidak mencukupi di mesin ini, di ATM ini. Oh haleluya. Lalu ada suara di hati gini, pergi ke banknya. Aduh saya berdoa dalam nama Yesus. Tapi kan saya enggak bawa buku Tuhan. Kan kalau narik gitu harus bawa buku. Suara itu bilang pergi ke banknya.
Akhirnya saya masuk ke bank, saya tanya, Mbak saya mau tarik uang segini-segini bisa nggak? Tapi saya nggak bawa buku, saya tinggal di Jakarta dan itu kan luar pulau saudara. Oh nggak apa-apa Bu, yang penting ada KTP kan? KTP sama ATM-nya sama namanya kan? Iya sama. Agak berat saya. Akhirnya ditarik keluarlah uang itu. Saya bilang ke mas yang antar mampir di ATM, mampir di Indomaret beli amplop. Saya amplopin saudara. Setelah itu saya berdoa, sudah Tuhan. Saudara, memberi yang terbaik itu tidak bisa dengan sukacita. Ada di sini yang teriris, itu namanya korban. Kalau engkau masih memberi dengan tertawa, belum yang terbaik. Hello? Mengerti maksud saya? Iya. Kalau kita memberi lalu ada yang teriris, itu sakit, itu korban itu. Saya tutup mata, akhirnya saya mendekati mereka satu persatu, saya selipin, ini ada berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Enggak saling tahu satu dengan yang lain, enggak usah pamer-pamer, biar kita dapat upahnya dari Tuhan. Kalau saudara pamer, apalagi pakai di foto, di syuting, sudah enggak ada upah tuh, udah hilang, udah dipuji-puji sama manusia. Akhirnya saya pulang saudara dan saya tidak berani cerita ke suami. Saya diam, sampai di Jakarta hari Minggu saya pelayanan. Apa yang membuat saya kuat waktu itu menabur? Firman Tuhan lewat di pikiran saya. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Itu tiba-tiba muncul di pikiran saya. Yes Tuhan, aku hanya penabur, benih itu daripadamu. Aku mau taat. Saya tabur, waktu sampai di Jakarta saya ibadah minggu. Di satu gereja, tiba-tiba selesai ibadah minggu saya keluar, ada ibu-ibu ngejar saya saudara. Tiba-tiba dia langsung selipin amplop ke tas saya, Bu berkat dari Tuhan ya, berkat dari Tuhan. Oh iya dia langsung pergi. Sampai di rumah saya buka saudara, tahu nggak jumlahnya persis sama yang saya tabur buat hamba-hamba Tuhan itu. Dilebihin 10% sama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu saya menangis, saudara tahu saya menangisnya apa? Tuhan, terima kasih, untung waktu itu aku taat. Ternyata benar saya hanya sarana untuk lewat dan Tuhan tuh gak pernah utang. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Malah Tuhan lebihin 10%. Setelah itu saya baru bisa cerita ke suami. Dan suami saya bilang, istriku ini memang top. Karena ada lebihnya 10%. Kan laki-laki itu tetap begitu. Saudara, berbahagia orang yang murah hati. Kenapa? Karena engkau akan menerima kemurahan. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Saya hidup di dalam kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang gak pernah saya pikir Tuhan sediakan.